Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas sosiologi. Pertama-tama perkenalkan, nama kakak Nurfi Indra Prianto. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Nah, apa aja yang akan dibahas hari ini? Yang pertama, pengertian lembaga sosial, lalu perkembangan lembaga sosial, dan ciri dan karakter lembaga sosial. Yang pertama, pengertian dari lembaga sosial, yaitu pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution. Namun social institution juga diterjemahkan sebagai peranata sosial. Hal ini dikarenakan social institution merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Nah, sedangkan menurut Konjaningrat, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya perkembangan lembaga sosial. Awalnya terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Sujono Sukanto, lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Contoh, dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberikan bagian dari keuntungannya. Akan tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapatkan bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Menurut Robert M.Z. Lawang, proses tersebut dinamakan pelembagaan atau institutionalization, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi. Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi atau lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya itu ciri dan karakter lembaga sosial. Menurut J.P. Gillin di dalam karyanya yang berjudul Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial atau General Features of Social Institution, menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Lalu yang kedua, lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisaran pada kebutuhan pokok. Lalu yang ketiga, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, seperti juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lembaga lainnya. Lalu yang keempat, terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Nah, contohnya seperti rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga-lembaga agama. Lalu selanjutnya yang kelima, lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu sebagai simbolis atau tujuan dari lembaga tersebut.
Nah, contohnya itu cincin kawin untuk lembaga perkawinan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Ia merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Contohnya, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan. Nah, sekian dari kelas kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.